Sampai saya cek hidungnya, dadanya sampai saya pompa 3 kali, 4 kali. Saya cek kakinya, tangan itu sudah mulai membiru. Ya sudahlah, ini orang harus tidak ada di dalam rumah saya. Karena nantinya jadi masalah besar buat saya. Nah, jadi jalan satu-satunya itu saya buang lewat jendela. Kasus kematian Ketua RT di Balikpapan Barat terus menguak fakta demi fakta. Setelah sebelumnya, polisi membeberkan hasil penyelidikan dan visum, kini tersangka angkat bicara dan menyampaikan versinya terkait kronologi peristiwa yang berujung pada meninggalnya korban. Dalam keterangannya, tersangka mengklaim korban datang ke rumahnya dan mendadak jatuh tak bernyawa, sebelum akhirnya tubuh korban dibuang dalam kondisi yang disebut sudah meninggal dunia. Terkait dengan kasus ini, sebenarnya seperti apa sih Bu kronologisnya Bu? Ya itu dia datang bertamu di rumah, ceritanya dia mau nanya sesuatu sama saya, katanya mau tanya sesuatu tentang saya kepulangan saya ke Palu. Nah, dari situlah awalnya dia cerita sampai akhirnya kejadian itu. Nah, sampai dia datang di rumah bertanya, jadi Kadek pulang ke Palu? Iya insya Allah jadi. Nah, habis itu karena saya kebetulan itu hari baru belum mandi, jadi saya mandi dulu lah. Tapi almarhum itu belum selesai saya mandi, dia sudah di dalam rumah. Nah, makanya saya bertanya kenapa kesini, posisi saya di rumah ini tidak ada orang-orang, nanti kiri kanan tetangga jadi negatif pikirannya. Nah, saya mohon pulang lah, tapi dia masih ngotot di rumah. Ada katanya dia ngomongkan sesuatu, ya sudahlah tuh kasih izin dia ngomong lah silahkan. Nah itu aja sih pertanyaannya, dia bilang mau pulang ke Palu, ya kalau pulang dia bilang adik ke Palu pasti tidak kembali lagi ke sini. Nah, jadi kata-kata terakhirnya yaitu dia bilang kalau adik mau pulang ke Palu lebih baik saya tinggalkan adik selamanya. Nah gitu. Tapi memang ada hubungan nggak sih Bu sebenarnya Bu sama korban? Kalau hubungan sih ya dibilang ada sih, saya enggak ingkari itu bilang ada hubungan. Nah, cuma saya kan sering kasih tahu dia, kita ini sama-sama punya tanggungan. Keluarga. Saya juga ya, dia punya istri, punya anak, saya juga punya suami, punya anak. Bentuk hubungannya seperti apa sih Bu? Ya, cuma bentuk itu dengan perhatian begitu-gitu aja sih Pak. Perhatian ya, gitu ya? Perhatian. Mungkin tapi izin, mohon maaf Bu, izin. Apakah sudah pernah ada kayak yang diinformasikan sudah pernah bersetubuh atau mungkin pernah berlakukan hubungan gitu Bu? Alhamdulillah belum pernah sama sekali. Yang dituduhkan di itu berarti yang ada kalau bahwasanya Ibu udah pernah melakukan hubungan itu berarti nggak ada Bu ya? Nggak ada. Tapi sudah berapa kali Bu korban itu datang ke rumahnya Ibu? Yang intinya itu 3 kali. 3 kali. Iya. Itu waktunya selalu malam hari atau seperti apa? Iya. Selalu malam hari ya. Dengan alasan kenapa Bu dia? Pertama waktu dia antar makanan. Kedua dia jemput saya setelah habis saya urut karena habis jatuh. Yang ketiga malam kejadian itu. Terus pada saat itu sebenarnya terjadi gimana sih Bu? Kan Ibu tadi mandi. Iya. Terus saya masuk kamar mandi, kebetulan kasur di atas, dia duduk di bawah. Dia tariklah tangan kiri saya, taruh ke dadanya. Jantungnya itu berdebar-debar. Saya nyahutlah sama dia, Kak, kenapa jantung kamu itu berdebar-debar? Apa kamu sakit? Dia bilang, ya enggak sih, cuma nggak enak aja. Aku bilang berarti sakit dong namanya. Kalau kamu memang sakit, kenapa ke rumah saya? Itu kan di rumahmu ada istrimu, kenapa nggak kembali ke istrimu? Dia bilang sudahlah, nggak usah dilanjutin. Intinya saya mau bertanya, adik jadi nggak pulang ke Palu? Jadi saya tanya, iya insya Allah habis gajian aku pulang. Karena bulan 1 ini adikku mau nikahan. Jadi mau tidak mau saya pulang. Nah, jadi itulah. Jadi dia bilang kalau adik pulang ke Palu pasti tidak kembali lagi. Daripada adik yang pergi ke Palu tinggalin saya, lebih baik saya yang tinggalin untuk selamanya. Nah, baliklah ke sama saya. Nah, dia cium saya, dia giseli saya, apa gitu. Habis itu sudah teriak. Ya, teriak dia gitu, sampai gitu. Nah, sampai tarik napas 3 kali, gitu. Akhirnya dia berbaring lah di bahu saya. Tapi saya itu cuekin karena saya juga
sambil dia ngobrol begitu saya main handphone itu tidak pernah lepas dari tangan saya karena saya nonton TikTok. Karena saya pikir kalau saya lepas handphone saya ini nanti ya terjadi sesuatu, makanya saya hindari dengan HP saya. Setelah tadi bersandar akhir itu Iya, ternyata terjatuh. Iya, enggak terjatuh, Pak. Jadi ternyata almarhum ini mungkin sudah tidak bernyawa tapi namanya saya tidak tahu apa-apa. Saya kira cuma kelelahan kenapa. Akhirnya saya bangunkan lah. Kok ini orang lemes ya. Akhirnya saya bangunkan, saya panggil, kak, kenapa kamu kak? Kok langsung lemes, enggak punya tenaga ya. Habis itu saya taruhlah handphone saya di kasur, baru saya baringkan di lantai. Habis itu sudah sampai saya cek hidungnya, dadanya sampai saya pompa 3 kali 4 kali, saya cek kakinya, tangan itu sudah mulai membiru. Ya sudahlah, saya taruh di bawah itu mungkin berapa menit kemudian sampai aku liatin, ya Allah, aku bilang kenapa ini orang sampai segini di rumah saya. Saya tadi sudah ngomongkan jangan kesini. Akhirnya bukannya mengurangi beban saya, malah menambah beban saya kalau begini. Akhirnya namanya saya juga kasihan sudah stres, bingung mau berbuat apa. Akhirnya ini orang harus tidak ada di dalam rumah saya karena nantinya jadi masalah besar buat saya. Jadi jalan satu-satunya itu saya buang lewat jendela. Itu jam berapa itu, Bu? Ya sekitaran jam 10-an lah karena warung itu belum tutup. Biasanya kalau warung tutup itu jam 11. Berarti dari posisi dia datang sampai posisi seperti itu berapa? Dia datangnya berapa, Bu? Sekitar jam berapa? Ya habis sholat isya. Habis sholat isya. Berarti lumayan agak lama di rumah, Bu ya? Enggak juga sih, sebelum habis lama ngobrol lah. Sementara saya perjalanan pulang kerja karena saya pulang kerja di antar bos saya. Berarti tadi menunggu jam 10 itu biar sepi dulu baru Ibu maksudnya membuang itu tadi itu ya. Tapi itu Ibu pada saat membuang itu Ibu ngira itu kondisinya sudah tidak bernyawa berarti ya? Tidak bernyawa. Oke, siap. Meski demikian, pengakuan tersangka tersebut bertolak belakang dengan hasil penyelidikan kepolisian. Berdasarkan hasil visum dan temuan penyidik, korban diduga masih dalam keadaan hidup saat dibuang ke laut. Polisi pun menegaskan proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, guna mengungkap secara utuh penyebab kematian ketua RT tersebut. Saya Dwi Ardianto, reporter tribunkaltim.co. Jajaran Polsek Balikpapan Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tahun 2025 di Mako Polsek Balikpapan Barat, Senin, 19 Januari 2026. Rekonstruksi tersebut menghadirkan tersangka dan memperagakan total 7 adegan utama. Kapolsek Balikpapan Barat AKP Sukarman menjelaskan, dalam rekonstruksi tersebut terdapat 7 reka adegan dengan sejumlah subadegan, mulai dari adegan 2A, 2B hingga 7A dan 7B. Secara garis besar ada 7 adegan yang diperagakan pada pagi hari ini, ujar AKP Sukarman kepada tribunkaltim.co. Ia mengungkapkan, poin krusial dalam rekonstruksi tersebut adalah adegan saat tersangka membuang korban ke laut. Berdasarkan hasil visum, korban diketahui masih hidup saat dibuang. Poin utamanya adalah pada saat korban dibuang ke laut. Dari hasil visum menyatakan korban belum meninggal pada saat dibuang, jelasnya. Terkait motif, AKP Sukarman menyebutkan bahwa tindakan tersangka dilatar belakangi rasa takut. Saat kejadian, korban diketahui dalam kondisi pingsan di rumah tersangka. Motifnya karena adanya ketakutan dari pihak tersangka. Dia mengira korban sudah meninggal di rumahnya, padahal faktanya korban masih pingsan, ungkapnya. Selain itu, tersangka juga panik karena korban berada di rumahnya, sementara keduanya bukan mahram. Mungkin karena ketakutan ditemukan ada laki-laki yang bukan mahram di rumahnya, sehingga tersangka panik, tambah AKP Sukarman. Namun hingga kini, penyebab pasti korban pingsan masih belum diketahui. Berdasarkan keterangan tersangka, sebelum kejadian keduanya sempat berduaan. Kalau sesuai keterangan tersangka, mereka berduaan, sempat pegang-pegang, kemudian korban tiba-tiba pingsan.
Penyebab pastinya kami belum tahu, jelasnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, serta pasal 181 KUHP. Sementara itu, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Balikpapan, Muhammad Mirhan, mengungkapkan bahwa terjadi perubahan jumlah adegan dalam rekonstruksi. Awalnya, rekonstruksi direncanakan menghadirkan 14 adegan. Namun setelah dilaksanakan, sejumlah adegan digabung sehingga menjadi 7 adegan utama. Rencananya memang ada 14 adegan. Tetapi setelah dilakukan rekonstruksi, ada pengurangan dan penggabungan adegan, sehingga menjadi 7 adegan, ujar Muhammad Mirhan. Meski demikian, dalam beberapa adegan terdapat penambahan subadegan, khususnya pada adegan 2, 3, dan 4 yang memiliki variasi A, B hingga C. Itu karena dalam satu adegan, satu tempat kejadian perkara, TKP, bisa digabung menjadi satu rangkaian adegan, jelasnya. Mirhan juga mengungkapkan adanya keberatan dari keluarga korban terkait salah satu adegan yang diperagakan di depan jendela rumah. Keluarga korban merasa tidak pas dengan adegan di depan jendela tadi. Menurut mereka, justru keluarga korban yang mengantar pelaku ke polsek, ungkapnya. Namun demikian, jaksa menegaskan keberatan tersebut akan diuji dalam persidangan dan tidak menjadi kendala dalam proses hukum. Pihak kejaksaan juga akan menghadirkan saksi tambahan. Sebelumnya ada saksi yang mendengar cerita langsung dari korban. Itu nanti akan kami tambahkan dalam BAP, sehingga semuanya menjadi jelas di persidangan, tegasnya. Pantauan Tribun Kaltim.co di lapangan, rekonstruksi tersebut menyedot perhatian warga dan keluarga korban. Puluhan warga memadati area depan pagar Mako Polsek Balikpapan Barat untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Banyak warga terlihat mengabadikan momen rekonstruksi menggunakan kamera ponsel. Ditambah cuaca yang cukup terik, sejumlah warga tampak menggunakan payung untuk melindungi diri dari panas matahari. Suasana yang awalnya kondusif berubah riuh ketika tersangka dihadirkan. Teriakan terdengar dari balik pagar, termasuk dari kerabat korban. Bisanya kamu buang kakakku dalam keadaan hidup. Nggak mungkin kamu sendirian itu. Besarnya badannya kakakku itu, teriak salah seorang kerabat korban dengan nada emosional. Bahkan, seorang warga sempat nekat mencoba mendekati area rekonstruksi. Namun upaya tersebut segera diamankan petugas kepolisian, dan yang bersangkutan diminta menjauh dari lokasi. Meski sempat memanas, aparat kepolisian memastikan rekonstruksi tetap berjalan hingga seluruh adegan selesai diperagakan. Di sisi lain, keluarga korban juga membantah keras isu yang menyebut korban meninggal dunia akibat serangan jantung. Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh Rena, anak korban. Saya ingin meluruskan bahwa bapak saya itu tidak benar kalau meninggal karena serangan jantung. Bapak saya alhamdulillah sehat dan tidak minum obat-obatan apapun, ujar Rena. Ia mengungkapkan, seminggu sebelum kejadian ayahnya sempat memeriksakan kondisi jantung dan dinyatakan sehat. Seminggu sebelum kejadian bapak saya sempat cerita ke ibu saya kalau dia habis periksa jantung dan jantungnya itu sehat, katanya. Rena juga menjelaskan alasan ayahnya datang ke rumah pelaku, yakni untuk membantu suami pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dan sedang sakit stroke. Bapak saya sering membawakan obat dan makanan. Karena masih keluarga, niatnya memang membantu, jelasnya. Ia menegaskan, informasi yang beredar di luar terkait kondisi kesehatan ayahnya tidak sesuai fakta. Berita-berita yang beredar di luar itu tidak benar sama sekali, tegas Rena. Keluarga korban berharap seluruh fakta dapat terungkap secara terang dalam proses persidangan nanti.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.